kasihku. Ku bermazmur bagi namamu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu
kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, kedahsyatan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau mulia. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadirat-Mu, Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadirat-Mu, Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Selamanya Kau setia. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam
setia, selamanya kau setia, selamanya kau setia. Bersyukur pada hari masih saat hidup. Silakan Tuhan, Kau kembali mengajari kami dengan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Halo, selamat semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik, Tuhan. Ya, salam yang di radio ya. Baik. Tuhan. Roh Kudus tidak mengungkapkan pendapat apapun karena saat itu adalah saat Paulus dipakai oleh Roh Kudus. Ia mendapat beberapa pengalaman dan pengetahuan dan menuliskannya, lalu menyampaikannya kepada saudara-saudari di dalam Tuhan. Yesus tidak bereaksi apapun. Mengapa Roh Kudus tidak menghentikannya pada waktu itu? Itu karena ada beberapa ketidakmurnian yang muncul dari cara berpikir normal manusia. Itu tidak dapat dihindari. Ya, jadi ada yang menjelaskannya. Baik, nanti saya tunjukkan lagi ya kalau muncul lagi ya. Jadi sebetulnya ada satu perbedaan gitu antara Roh Kudus dengan manusia. Dikatakan tadi kan kenapa Roh Kudus tidak menghentikannya gitu. Karena ada ketidakmurnian di dalam diri manusia gitu. Oke. Nah, di sini
keterpisahan antara kita dan Roh Kudus. Dia hanya bekerja, dia tidak bisa bekerja begitu ada ketidakmurnian dalam diri manusia. Jadi kita coba perhatikan ya. Dikatakan itu karena ada beberapa ketidakmurnian yang muncul dari cara berpikir normal manusia. Itu tidak dapat dihindari, gitu ya. Selain itu, tindakannya tidak mencapai titik yang menimbulkan rintangan atau gangguan. Ketika ada beberapa jenis pekerjaan manusiawi semacam ini, orang-orang merasa lebih, orang-orang merasa lebih mudah untuk menerimanya. Asalkan ketidakmurnian, cara berpikir normal manusia tidak mengganggu apapun, semua itu bisa dianggap normal. Jadi tidak dihentikan gitu. Jadi misalnya ketika kita seperti ini saudara ya, ini bisa kita gambarkan. Misalnya ketika saya mengatakan kepada saudara, itu pengalaman saya. Ya. Misalnya pengalaman itu tidak tepat seperti yang Roh Kudus maksudkan gitu. Nah, itu tidak dihentikan. Misalnya tidak tepat, tapi itu tidak mengganggu rencananya dia, rencana pengelolaannya, rancangan dia, tidak mengganggu, itu dibiarkan. Tapi bukan berarti itu benar. Maksudnya orang itu, atau misalnya saya mengatakan seperti itu gitu. Sama seperti ketika kita dulu dari pengalaman kita kan, coba kita lihatlah. Kan kita belum mendengarkan juga firman ini kan. Bagaimana ketika kita dulu mengalami karunia-karunia roh gitu. Apalagi semakin dalam ketika dulu kita masuk di dunia orang mati sampai menginjili segala macam. Kan tidak dihentikan. Dan pada saat itu ya kita menjalaninya. Tidak masalah toh. Sampai akhirnya kita entah kenapa tiba-tiba bisa keluar begitu saja. Tapi kan bukan berarti semua yang kemarin itu hilang begitu saja kan. Tetap ada pekerjaan Roh Kudus gitu. Tetap Tuhan itu mencerahkan kembali. Itu ya. Disinilah saudara kita itu semakin mengerti jalan yang sedang Tuhan tunjukkan kepada kita gitu. Jadi hari-hari ke depan juga begitu. Selama kita tinggal dalam tubuh kita ini gitu. Jadi kalau dulu saudara, kita itu kayak menghentikan pekerjaan Tuhan dengan hanya menganggap, nanti kita akan terangkat. Lalu kita menanti-nantikan masa itu terus gitu. Kapan ya? Gitu. Padahal saudara, itu tidak terlalu penting kapan-kapan gitu. Dulu saudara kita punya pikiran, kapan Tuhan datang? Kita menunggu-nunggu, kita menanti-nanti. Tapi sekarang kita itu menerima kebenaran kalau Tuhan sudah datang. Kan sulit untuk terus menyelidiki gitu. Apa yang kita selidiki? Kalau yang kita selidiki aja salah gitu, macam mana mau melihat kedatangan Tuhan gitu? Gak mungkin kan. Tapi dengan firman yang kita dengarkan setiap hari, cara dia menerangkan, disitulah kita secara perlahan, pikiran kita yang tidak murni tadi, kan kita tidak tahu asal muasal ketidakmurnian itu. Kalaupun kita bilang, dari iblis segala macam. Tapi di dalam diri kita bagaimana? Kita kan tidak tahu. Kan hanya Tuhan yang mengetahui apakah kita itu
murni atau tidak. Ya kan? Kita masih menemukan ketidakmurnian dalam diri kita. Tapi ternyata kita sudah bisa, dari pengalaman kita mulai mengalami sedikit tentang melihat Tuhan kan? Sudah kan? Mengalami gitu. Jadi berarti di atas semuanya Tuhan berdaulat. Jadi ketika dikatakan pun tentang kekurangan Paulus di sini, saudara, tetap itu saudara untuk membawa kita untuk boleh mengenal Allah dengan benar gitu. Ingat tadi dikatakan itu karena ada masalah ketidakmurnian dalam diri manusia, dan itu tidak terhindari. Sama kan? Paulus juga tidak menyadarinya. Kan berjalan begitu saja. Kalau tidak ada kekeliruan daripada Paulus itu, karena tahu kita ada kekeliruan. Kalau hanya ada Petrus saja gitu misalnya, atau Nathanael misalnya gitu, yang dikatakan dia murni, seorang Israel yang sejati gitu kan. Tapi kita tidak tahu bagaimana tidak ada kepalsuan di dalamnya, kan kita tidak tahu. Cuma Tuhan saja mengatakan kepada dia, engkau adalah Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalam. Nah, sementara bagaimana kita mengetahui ketidakpalsuan, ketidakmurnian? Tentu harus ada tokoh yang memerankannya. Itulah Paulus gitu. Dari situlah kita melihat gambaran daripada seorang yang dipakai oleh Roh Kudus, namun bisa dicengkram oleh antikris gitu. Dari situ kita bisa melihat saudara, mana antikris, mana Kristus itu sendiri. Itu tujuannya saudara, firman ini disampaikan gitu. Nah, orang yang mengidolakan, menjadikan manusia itu jadi Tuhan, kan tanpa sadar kan, orang-orang yang mendengarkan, yang mentahbiskan seluruh perkataannya itu menjadi firman Tuhan, pastikan akan menolak penilaian Tuhan ini saudara, atau firman Tuhan ini. Pasti akan mengatakan, emang kamu siapa? Emang kamu lebih hebat daripada Paulus? Kan begitu. Sama dulu saudara, seperti orang Israel ketika menuhankan Abraham kan, atau Musa. Emang kamu siapa? Emang kamu lebih hebat dari nenek moyang kami? Emang kamu lebih hebat daripada Abraham, daripada Daud, daripada siapa saja? Kan itu kan? Sama orang sekarang juga kan begitu. Emang siapa? Ya. Kalau misalnya saya tidak berani mengungkapkan apa yang saya rasakan, kalau saya tidak terbiasa bercerita, mengatakan apa yang ada di pikiran saya, mana tahu saya apakah itu pikiran Tuhan atau tidak? Gak tahu. Kita tidak akan pernah mengerti. Makanya dikatakan diberikan kita itu kebebasan, kemerdekaan. Tetapi terus kita tahu Tuhan melihat hati kita gitu loh. Kita tulus, kita murni. Itu yang diperhatikan oleh Tuhan. Mengenai
kesalahan atau hal apapun gitu kan. Itu yang tidak disadari juga oleh para peneliti Alkitab, para mereka yang suka menginterpretasikan. Dia membuat satu keyakinan atau gagasan-gagasan. Coba lihat. Dengan kata lain, orang dengan cara berpikir normal semuanya mampu untuk berpikir dengan cara demikian. Ketika orang hidup dalam daging, mereka memiliki cara berpikir mereka sendiri. Tetapi tidaklah mungkin untuk menyingkirkan hal ini. Akan tetapi setelah mengalami pekerjaan Tuhan selama beberapa waktu dan memahami beberapa kebenaran, cara berpikir seperti ini akan menjadi lebih sedikit. Nah, gitu loh saudara. Kan firman Tuhan kan bilang begitulah. Itu saudara yang membuat kita itu, atau yang membuat saya ini terus berani berbicara. Karena kan di dalam diri kita mulai memahami beberapa kebenaran. Tuhan selalu baru. Bagaimana kita menggambarkan Tuhan selalu baru? Kalau misalnya secara letterlek saya baca ini, lalu saya coba pahami sistem berpikirnya atau bagaimana. Bisakah? Enggak bisa lah. Kan cara berpikir kita itu kan tergantung nanti bagaimana Roh Kudus itu bekerja kan. Kalau misalnya kita tidak sesuai, kalau misalnya ditemukan ketidakmurnian di dalam diri kita gitu. Oke? Apakah kita bisa terus bicara? Bisa terus bicara. Tetapi apakah yang saya bicarakan itu tepat sekali yang dengan yang dimaksudkan? Kan nggak mungkin juga. Karena kalau sudah seperti itu, saudara, seseorang itu berarti dikuasai sepenuhnya. Mustahil. Itu nanti akan membuat orang itu sombong gitu. Kalau dia sudah sombong berarti kan dia sudah dimakan sama iblis gitu. Makin gelap lah dia. Sulit. Sulit untuk orang itu melepaskan dirinya dari cengkraman itu. Lihat ya kerjasama antara manusia itu dengan Roh Kudus gitu. Antara kita dengan Tuhan. Kita nggak tahu, kita nggak mengenal Dia. Tidak ada seorang pun yang melihat Bapa kecuali Anak katanya. Itu kebenaran. Siapa Anak? Kan yang dilahirkan oleh Tuhan itu sendiri. Dia yang menetapkan. Sementara tujuan Dia adalah supaya kita mengenal Dia. Siapa yang akan menjelaskan kepada kita? Tentu Anak. Siapa yang berani menyatakan dirinya sebagai Anak? Banyak sekali kan tantangannya. Gak mungkin lah. Kalau begitu, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Coba lihat ya. Makanya saudara, setiap kali saudara Tuhan itu mengatakan sangkali diri, rela kehilangan nyawa, pikul salib, sangkal diri. Itulah saudara. Disitulah nanti saudara kita itu tahu bagaimana caranya Tuhan itu turun. Nah, gitulah saudara. Ketika saudara merenungkan begini, kita tidak tahu. Saya sering mengatakan kepada saudara, kita tidak tahu loh kehidupan siapa yang kita jalani. Ya.
Makanya saudara, firman itu membuat kita itu sebetulnya akan menerima takdir kita. Kita akan menjalaninya. Misalnya harus menanggung keluarga kita, menjalani kehidupan yang rasanya kok kayak gini ya, kok orang lain anteng-anteng aja enak ya. Lalu kalau kita melihat lagi kehidupan yang lain gitu, rasanya kan tidak adil. Misalnya dia yang dalam kehidupan ini misalnya dia itu lahir buta sejak lahir gitu kan. Terus mengalami bagaimana dia dilahirkan dalam keluarga yang tidak harmonis gitu. Bagaimana dia yang lahir oleh karena korban perkosaan gitu loh. Bagaimana kita mencoba ketidakadilan di sana, keadilan di sana, ya kan? Bagaimana dengan bangsa-bangsa yang mengalami kutukan gitu, ya kan? Bangsa-bangsa yang miskin, bangsa-bangsa yang terbelakang, seperti Papua misalnya, ya kan? Yang sampai hari ini masih perang aja kerjanya, ya kan? Gimana? Kehidupan sebelumnya dialami oleh kehidupan yang berikutnya, saudara. Nah, disitulah saudara kita melihat kedaulatan Tuhan. Dulu kan kita berpikir, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu para rasul yang dipenuhi dengan itu, dia akan mengkhotbahkan, menangkan satu orang. Setiap orang kalau menangkan satu orang, cepatlah Injil ini sampaikan. Dari dulu saudara. Sebetulnya saudara, Injil itu kan boleh sudah hampir menutupi seluruh bumi. Injil yang pertama ya, sudah hampir saudara. Orang-orang hebat sudah dilahirkan oleh orang-orang Kristen itu. Tapi toh juga banyak kepercayaan yang lain yang rasanya memang kita itu dibagi-bagi, ya kan? Agama yang satu tetap dia berdiri. Kadang-kadang kita pikir, kok bisa ya mereka menjalankan ibadah seperti ini ya? Kok bisa ya mereka mengikuti kepercayaan seperti ini ya, kakunya gitu. Nah, perhatikan ya. Setelah mengalami lebih banyak hal, setelah mereka mengalami lebih banyak hal, mereka akan dapat melihat dengan jelas. Dan dengan demikian akan lebih sedikit mengganggu. Jadi pekerjaan itu tidak langsung membuat kita itu langsung benar-benar sempurna gitu. Tidak. Cara Roh Kudus tidak seperti itu. Makanya dipastikan. Makanya kenapa dikatakan mereka tua, muda, besar, kecil akan mengenal aku, katanya. Itu berbicara mengenai setiap level daripada kehidupan manusia itu. Mereka itu akan
mengalami bagaimana mereka itu dikatakan mengenal Tuhan. Nggak peduli tingkat pendidikannya apa, tidak sekolah pun. Kalau tidak sekolah, tidak tahu baca, tapi kan dia bisa dengar kan. Walaupun dia tidak bisa dengar, dia bisa tahu loh dari agak-agak. Disitulah saudara Roh Kudus itu bisa menerangkan yang dimana itu di luar jangkauan kita. Itu saudara. Jadi kalau sebetulnya menerangkan ini saudara ya, seseorang bisa menerangkan ini karena saya tahu bagaimana diri saya gitu kan. Bagaimana caranya Tuhan mengajari saya. Tentu kan diajarikan di sumber berpikirnya saya kan. Di otak saya ini loh. Bagaimanalah caranya saya bisa menerangkan maksud Roh Kudus di sini. Apa-apa saja yang harus dikerjakan Tuhan dalam diri saya. Pertama, jangan kamu takut. Akulah perisai. Udah, jalan saja. Saya berani jalan. Terus, bagaimana saya bisa tahu kalau Tuhan akan menjelaskan kepada kita? Kan dikatakan tadi kan, ketidakmurnian dalam diri manusia tidak dapat dihindari. Ya kan? Kenapa tidak dapat dihindari? Orang karena Tuhan yang berfirman, nanti kamu mati. Berarti semua sudah mati. Ketika dia bilang, semua hati manusia itu licik. Cobalah. Apakah kita terhindar dari situ? Mana bisa terhindar? Orang Tuhan yang bilang itu loh. Sementara kalau Tuhan sudah bilang, Tuhan sudah berfirman, gak bisa dibatalkan loh. Tapi di sisi lain dia bilang, berbahagia orang yang suci hatinya. Oh, sudah. Berarti kita itu akan melihat, oh yang ini licik. Kita melihat bagaimana kita mungkin menyembunyikan di dalam diri kita. Ya kan, cobalah perhatikan diri saudara. Perhatikan aja, jujur aja. Apakah saudara akan menemukan kelicikan hati saudara? Kalau saudara tidak menemukannya, itu berarti terang Tuhan belum cukup. Kenapa jawaban Petrus kepada Tuhan? Dia nggak mengerti jawabannya. Karena dia belum mengenali dirinya seutuhnya. Seperti cara Tuhan mengenali dirinya. Hanya Tuhan yang kudus. Kan hanya Tuhan yang suci kan. Berarti hanya Dia yang tahu kelicikan hati kita. Ketidaktulusan hati kita. Kita, mana bisa kita melihat diri kita. Jadi kalau firman Tuhan katakan demikian, gak usah dibantah, itu kebenaran. Yang sekarang kita perlu tahu adalah begini, kenapa begitu ya Tuhan? Kenapa kok hatiku licin ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Kok aku ini sulit sekali percaya kepadamu ya Tuhan? Kenapa ya? Padahal saudara, begitu banyak sekali perbuatan-perbuatan Tuhan saudara yang kita alami. Seperti saya misalnya, seperti yang saya ceritakan semua, terlalu banyak saudara. Tapi tetap saja saudara, untuk benar-benar percaya kepada pemeliharaan Tuhan, tidak semudah yang kita bayangkan. Lalu apa? Dengan mengetahui kebenarannya seperti itu, apa tindakan kita? Itulah yang perlu, itulah yang kita butuhkan. Kita datang gak sama Tuhan?
kita makin serius nggak datang sama Tuhan. Makin fokus nggak kita dengarkan firman Tuhan. Kita isi nggak pikiran kita ini dengan firman Tuhan. Itulah saudara. Itulah orang berhikmat. Kita sudah tahu diri kita itu tidak bisa lepas. Lalu hidup kita itu semau kita gitu. Kita sudah tahu bagaimana nantinya apapun yang diraih oleh orang di dunia ini, nantinya mereka akan hampa. Apakah kita masih iri dengan orang yang sudah mendapatkan mungkin banyak sekali dari dunia ini? Apa kita masih iri sama mereka? Tapi apakah kita itu langsung bisa lepas gitu dari situ? Nggak juga kan? Sedangkan Tuhan Yesus saja, saudara. Coba lihat. Seperti mau mati rasanya. Cobalah. Kok bisa Tuhan itu sendiri harus mengalami seperti itu? Kok bisa ya? Pernahkah saudara terpikir? Sementara dia itu memang mau mati, harus mengalami kematian. Kenapa dia harus takut mati? Ya kan? Bayangkan bagaimana pengenalan dia akan Allah itu, saudara. Dalam sekali. Tapi saudara, yang penting adalah apa langkah berikutnya yang dia lakukan. Itulah yang jadi pelajaran bagi kita. Makanya dikatakan, belajarlah daripadaku. Belajar. Bagaimana kita bisa belajar dari orang yang tidak pernah kita jumpai? Kita belum pernah bertemu dia secara fisik. Ya kan? Apakah kita pernah berjumpa dengan Tuhan secara fisik? Tidak kan? Disitulah saudara, perkataan-perkataan Tuhan itu, ketika kita tinggal dalam perkataan Tuhan, dan perkataan Tuhan tinggal dalam diri kita, disitulah kita akan merasakan bagaimana belajar daripada Tuhan. Kamu ya prosesnya ya. Saya kan sudah secara perlahan-lahan ya mengatakannya kepada saudara. Tapi sekali lagi saudara, sikap kita lah, respon kita lah yang sangat penting. Bukan masalah kita itu cepat sekali menangkap pelajaran ini, bukan. Kalau cepat sekali menangkap pelajaran ini berarti kan kita itu harus orang pintar sekali gitu. Sementara saudara, tingkat pendidikan kita itu berbeda-beda. Kalau misalnya saya katakan smart. Kalau macam mana saudara mau bisa menangkap pikiran itu? Kalau saudara nggak smart gitu. Ya kan? Kalau saudara nggak percaya kalau saudara smart. Smart itu cepat. Nah, tapi walaupun misalnya saya mengatakan demikian, apakah saudara yang punya pikiran masih sederhana itu gitu, belum bisa menangkap seperti yang saya katakan, apakah saudara itu ditolak oleh Tuhan? Tidak. Hanya firman-Nya katakan, yang diinginkan Tuhan dari kita itu sepersekian ribu, 0,00001, sangat kecil sekali.
Saudara, tentu perkataan itu membuat kita itu punya pengharapan gitu. Kita datang. Nah, kalau kita itu rasanya belum menambahkan iman kita, berarti kita itu harus membutuhkan firman yang lebih keras. Kayak dipecut gitu. Waktu kita dipecut, sekarang respon kita. Apa respon saudara waktu saudara dipecut? Iya. Siapa yang mau apa Tuhan dari surga langsung pecut saudara? Tidak. Dari persekutuan kita ini saudara. Kita akan seperti dipecut. Iya. Oh, saya nggak karang-karang itu saudara. Karena kan kita sedang memerankan. Apa yang kita perankan sekarang? Kalau saya dalam hal ini kan, saya perankan diri saya sebagai manusia yang mendengarkan perkataan Tuhan. Tapi saya juga perankan diri saya sebagai Tuhan yang berinkarnasi itu. Lalu bagaimana saya mengetahui Roh Kudus membimbing saya? Bagaimana? Kalau saya itu tidak memiliki kebebasan di dalam Tuhan, kalau saya tidak yakin kalau Tuhan sudah menebus dosa saya, menebus kekeliruan saya, menebus pelanggaran saya tidak akan pernah berani bicara. Dan bagaimana lah kita? Siapa yang akan menerangkan soal kita, saudara? Semua orang sudah berdosa katanya. Mau saudara melanglang buana kemana? Mau saudara berpindah gereja dari gereja satu ke gereja lain? Cobalah. Cobalah. Orang-orang sudah mencoba. Tapi lihat nanti. Mereka akan mengatakan, lebih parah. Jauh lebih parah. Akhirnya mereka teringatlah kepada kesederhanaan kita. Ya. Setelah mereka mencapai mungkin apa yang mereka inginkan, gitu kan? Mungkin mereka sudah bergaul dengan orang-orang yang menurut mereka bisa membanggakan apa yang sudah mereka capai, ya kan? Mencapai A, B, C, D gitu. Mungkin bisa cerita di media sosial gitu. Oh, saya sudah mengalami berkat A, B, C, D gitu kan. Apakah mereka benar-benar bahagia? Dari luar engkau lihat bahagia. Tapi waktu berjalan terus. Berjalan terus. Zaman berubah. Itu saudara hanya karena orang-orang itu tidak serius mencari kebenaran. Kalau benar-benar serius mencari kebenaran, pasti akan mengalami jalan yang kita jalani. Kalau engkau tidak melihatnya sekarang, di kehidupan yang akan datang, mereka akan mengulangi lagi kehidupan itu. Mereka akan ditempatkan di tempat di mana berbeda dengan keadaan mereka sekarang. Iya saudara, jadi hal ini saudara nggak akan ada yang bisa menjelaskan kepada kita. Siapa? Gini saudara, saya itu masih suka mendengarkan khotbah daripada orang-orang. Saya masih mendengarkan. Siapa dulu yang saya sangat kagumi, masih saya dengarkan. Iya. Mereka masih bersemangat mengkhotbahkan apa yang dulu mereka percaya. Sudah bertahun-tahun mereka masih hanya Tuhan sudah berkata, Tuhan sudah berkata. Bayangkan saudara betapa ketinggalannya itu.
Ya, kenapa ya mereka tidak meniru imannya saya itu Simeon itu ya. Masih 30 tahun lagi loh Yesus akan mau mulai pelayanannya, tapi dia sudah melihat loh. Ya, berarti begini saudara, harus sebelum 30 tahun yang lalu, ketika pertama kali dia menginjakkan katanya kakinya di Tiongkok itu saudara, seharusnya sebelumnya orang sudah bisa melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Iya. Iya. Kalau mereka smart, kalau mereka bebas. Kalau mereka mau melanjutkan hidup yang Petrus jalan, seandainya mereka keluar meninggalkan orang tuanya, itu meninggalkan orang tua, meninggalkan orang tua rohani. Petrus dan segala macam itu orang tua rohani. Para pahlawan-pahlawan iman yang mereka lihat itu orang tua rohani. Seandainya mereka tidak mengejar apa yang mereka kejar dan melanjutkan kehidupan selanjutnya, seandainya mereka berani keluar, Paulus bilang nanti kita akan terangkat, dia sendiri pun gak terangkat sampai dia mati. Sementara terus para pengikutnya terus mempercayai. Ya kan? Dia saja, dia kejar yang dikejar apa? Yang dia kejar adalah kematian seperti Tuhan Yesus. Masa orang berikutnya mereka kejar pengangkatan? Aneh kan? Ya enggak? Dari situ harusnya saudara, kita itu, cara berpikir kita itu harusnya berubah. Harusnya kita sadar. Kita harusnya menyadarinya. Itulah saudara yang membuat kita ini akan terus maju. Saudara. Iya. Kalau bukan karena pengertian ini, sudah lama saya mundur. Iya. Karena gini saudara, semakin kita mendekat kepada Tuhan, berarti kan kita akan semakin mudah menyinggung Tuhan kan. Iyalah, seperti dikatakan tadi. Kenapa tadi Roh Kudus tidak tidak langsung menegur dia gitu. Karena tadi ada perbedaan tadi. Lihat saudara bagaimana Ananias dan Safira itu. Coba lihat. Apa orang-orang nggak takut gitu ada di situ? Takutlah. Tapi kenapa mereka tetap ada di sana? Apakah selanjutnya di dalam gereja tidak ada yang seperti itu? Banyak sekali lah. Tapi mereka tidak mati kan? Ya enggak? Oh dia masih ini. Kalau dulu istilahnya masih kalau sekarang kan cuma per peluang. Ya kan? Tidak yang paling rendah gitu. Dulu hanya menyimpan sedikit loh dia. Iya.
Kenapa kok dia langsung mati? Berarti yang dikasih dia itu bisa mungkin 90% atau 80% yang dia kasih dari penjualan. Kalau kita sekarang kadang 10% pun kita nggak kasih juga, nggak mati kan? Mati nggak? Nggak mati. Tapi kenapa ada orang yang tetap memberikannya? Iya kan? Berarti begini saudara, Tuhan itu sekarang mengajar manusia itu, mengajar kita. Yang lain saudara, ada yang ngajar mereka. Mau dia agama apapun saudara, tetap saudara ada petugas-petugas di alam roh. Siklus kehidupan mereka diatur juga. Iya. Itu sebabnya saudara, kita ini dibawanya keluar dari keagamawian itu saudara, cara perlahan, tidak cara frontal. Iya. Sehingga sekarang saudara, kita itu akan melihat bagaimana nanti pekerjaan Tuhan itu meluas. Saudara. Meluas. Kita hanya mengerjakan apa yang jadi bagian kita. Lihat. Dengan kata lain, ya, saat imajinasi dan kesimpulan logis orang disanggah, perasaan abnormal mereka akan berkurang. Nah, gitu. Tahu nggak saudara? Dulu ketika kita itu di tempat kita yang lama ya, di RTM gitu ya, kita tidak tahu loh kalau kita itu abnormal. Sampai sekarang saudara, mereka tidak menyadari. Iya. Mereka masih terus menjalankan seperti itu. Karena apa? Itu sudah menjadi sumber ketenangan mereka. Mereka tidak mau berjalan terus. Iya. Dan saudara, kalau bukan karena kan cara kita pun keluarkan itu kan ajaib juga kan. Iya kan? Padahal saudara sudah mengalami sendiri bagaimana rasanya menderita oleh karena pekerjaan-pekerjaan orang mati itu, saudara. Iya kan? Betul nggak? Normal nggak hidup kayak gitu? Ya nggak normal. Iya kan? Itulah dikatakan abnormal. Iya kan? Saya masih ingat dulu waktu di rumah Heni gitu. Itu baru masuk kalau nggak salah dulu ya. Ada apa ini Pak? Ini kayaknya tulang-tulang manusia ini. Saya ingat itu di atas plafon ruangan gitu. Karena dulu pernah tinggal di sana, mungkin paranormal atau dukun kali gitu. Saya masih ingat itu. Lihat bagaimana kalau masuk rumah kita harus cuci bersih semua, rapin semua segala macam, ya kan? Kita mengalami banyak sekali cerita-cerita tentang alam roh gitu. Dan kita alami sendiri. Tapi rasanya kan, gimana kayak gini ya? Dulu kan kita nggak bisa keluar kan? Kuatnya cengkraman itu. Tapi lo coba lihat bagaimana cara Tuhan melepaskan kita dari situ. So ingat-ingatlah. Ajaib kan? Iya. Itu di saat saya benar-benar ingin menguatkan kembali RTM itu. Kalau saya lihat dulu saya mengumpulkan mereka ya, beraninya saya. Mungkin
Heran juga. Lihat. Dikatakan kesimpulan logis orang disanggah katanya gitu. Itu ada sebetulnya dihajar, dihakimi. Baru perasaan abnormal mereka akan berkurang. Orang-orang yang hidup dalam daging semuanya memiliki cara berpikir mereka sendiri. Tetapi pada akhirnya Tuhan akan membentuk mereka hingga mencapai titik di mana cara berpikir mereka tidak akan dapat mengganggu mereka. Mereka tidak akan lagi mengandalkan perasaan dalam hidup mereka. Tingkat pertumbuhan mereka yang sebenarnya akan semakin meningkat. Dan mereka akan mampu hidup berdasarkan firman Tuhan dalam kenyataannya. Dan tidak akan lagi melakukan hal-hal yang samar dan hampa. Dan kemudian mereka tidak akan melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan. Dengan cara demikian, mereka tidak akan lagi memiliki ilusi. Dan mulai saat ini dan seterusnya, tindakan mereka akan menjadi tingkat pertumbuhan mereka yang sesungguhnya. Coba saudara perhatikan. Perhatikan bagaimana cara Tuhan. Perhatikan ya. Bagaimana dari yang kita baca tadi itu kan panjang sekali langsung gitu. Rasanya gak sempat bernafas saudara, dengan kalimat yang panjang itu saudara. Tapi itu memang harus seperti itu. Jadi dengan kalimat panjang yang kita dengarkan tadi itu saudara ya, berurutan tadi itu. Sebetulnya dari situ ini otak kita ini itu seperti apa? Cara kita berpikir ini seperti direnggangkan dia. Mau tidak mau cara berpikir kita itu akan gini. Kita punya iman. Setiap hari saudara, iman kita itu akan bertumbuh. Saudara berpikir ketika saya mengajarkan sekarang ini sama dengan yang lalu-lalu? Tidak. Itu akan bertumbuh terus. Supaya apa? Supaya tadi saya bisa menerangkan kepada saudara yang dikatakan tadi itu. Kalau enggak, siapa yang akan menerangkan sama kita? Akan ada hal-hal yang dibuat Tuhan yang sering sekali kita tidak tahu atau saya tidak tahu. Hal yang kita alami, kesesakan yang kita alami, jalan buntu yang kita alami. Tujuannya itu bukan membuat kita menderita. Tujuannya adalah supaya kita itu datang dengan sungguh-sungguh. Datang dengan sungguh-sungguh itu apakah hanya menyelesaikan masalah kita itu? Ngapain? Ngapain mau menyelesaikan masalah itu? Untuk apa? Itu cuma sarana. Tapi bukan berarti masalah kita itu gak selesai. Kita kayak dapat dua. Kita jadi datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu yang paling utama. Karena sulit membuat kita itu bisa benar-benar datang sama Tuhan, itu sulit. Karena kecenderungan manusia itu, kecenderungannya dia itu tidak menyadari kerusakannya. Tidak menyadari betapa besar pekerjaan Tuhan. Betapa besar usaha Tuhan ingin menyelamatkan kita. Kita itu sudah terkesan pasif kita dengan segala keadaan ini. Iya. Makanya saudara, mereka yang tidak mengikuti persekutuan ini, yang tadinya mengikuti lalu tidak mengikuti lagi, itu karena itu semua.
Karena yang mau dikejar dia masih kenyataan. Masih yang yang bisa dipegang dia. Kebahagiaan sementara. Makanya dia tidak bisa dengan sungguh-sungguh mendengarkan. Kalau tidak sungguh-sungguh mendengarkan, bagaimana imannya mau tumbuh? Tidak bisa kan? Jadi yang pertama yang kita dapatkan itu adalah kita bisa datang kepada dia dengan penuh kesungguhan. Itu yang paling pertama. Masalah sebelumnya bisa diselesaikan. Jadi yang kedua, kan dikatakan, berbahagialah orang yang carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Jadi yang utama apa? Cari kebenaran. Ya kan? Jangan pikirkan tambahannya itu. Kita kan sudah dilatih. Ketika kita sungguh-sungguh menerapkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu kan nyata dia kan. Apa saja yang difirmankan Tuhan kan gak bisa gagal kan. Gak bisa gagal. Untuk membuat kita punya pikiran seperti itu butuh waktu yang panjang. Itulah yang kita alami dalam perjalanan kita ini. Jadi jangan bilang, kok kayak gini terus ya, kamu. Gak ada gunanya. Semakin kita bilang kayak gitu, semakin rasanya Tuhan itu gak datang-datang. Ya seperti itu orang-orang itu. Kalau kita bisa bertahan sampai dengan hari ini, kalau kita bisa terus mendengarkan Tuhan sampai hari ini, itu pun anugerah. Iya. Kita akan banyak mengalami hal-hal saudara yang kalau kita tidak menyadarinya gitu ya. Kalau kita tidak sadar kalau Tuhan ada di atas semuanya. Aduh, seperti mau mati rasanya. Capek gitu saudara. Ngapain sih? Apalagi kalau kita pikirkan diri kita. Apalagi kalau kita pikirkan kebutuhan-kebutuhan kita. Ya. Rasanya kita itu mau mundur, saudara. Rasanya kita mau lari. Mau gimana kita mau lari? Bayangkan Tuhan Yesus sendiri ngomong sama murid-muridnya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Karena apa saudara? Perkataan Tuhan Yesus menurut mereka sudah mulai mau ngawur saudara. Kau mesti makan tubuhku dan minum darahku. Perkataan ini siapa yang bisa mendengarkan? Mereka mau marah sama Tuhan. Tuhan, kalau sama kami kau ngomong ini, gak apa-apa lah. Tapi kau ngomongkan sama orang banyak. Semana? Pantaslah mereka lari Tuhan. Lihatlah mereka lari. Muka mereka jadi masam. Tadi tahu gak ada orang yang ngomong sama saya. Kayak gini. Tadi ada yang orang tadi itu bilang, itu apalah yang putih, udahlah tinggalkanlah guru begitu. Gitu kan? Apakah kamu tidak mau meninggalkan aku juga katanya? Apa yang mereka bilang? Mau kepada kamu, siapa lagi kamu pergi Tuhan? Iya. Apa saudara pikir saya gak merasakan hal yang sama? Iya, merasakan hal yang sama. Apa saya gak gentar saudara?
Ketika orang nanti misalnya meminta pertanggungan jawab saya gitu, apa saya nggak gentar? Tapi bagaimana rasanya firman itu terus saudara terngiang-ngiang saudara. Iya, itu yang dikatakan oleh, kalau saudara tahu kehidupan nabi-nabi saudara, firman itu kayak api di dalam diri mereka. Kalau mereka tidak mau menyampaikannya, itu akan panas terus dalam diri mereka, kayak panas dalam gitu. Menimbulkan sariawan. Iya kalau cuma sariawan gitu. Iya. Bagaimana menjalani kehidupan seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Sebetulnya saudara, Tuhan Yesus juga akan mengatakan seperti itu. Tapi orang-orang berikutnya, mereka lebih percaya hidup mau kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Tuhan Yesus apakah mengatakan seperti itu? Tidak. Kalau kamu miskin, berbahagialah. Sebetulnya kamulah yang punya kerajaan surga. Kalau hatimu tetap rendah hati, justru engkau sedang menghidupi Tuhan yang sesungguhnya. Ketika rasanya engkau direndahkan, berbahagialah. Karena Tuhan bersemayam atau duduk bersama dengan orang-orang yang hancur hati. Artinya, engkau akan merasakan Tuhan. Engkau akan merasakan Tuhan sangat dekat di sampingmu. Dia meninggalkan orang-orang yang merasa dirinya benar. Biarkanlah dia. Tapi waktu dia nanti benar-benar dalam hidupnya, dia tidak menemukan kebahagiaan dan mulai mencari Tuhan, dimulailah perjalanan seperti yang engkau alami. Iya, karena mencari Tuhan, karena sungguh-sungguh kita sama Tuhan lah, makanya kita mengalami semua pemurnian ini, saudara. Jadi jangan takut, jangan salahkan diri, teruslah bersemangat. Iya, teruslah tekun. Perbaikilah dudukmu, perbaikilah sujudmu di hadapan Tuhan. Apapun yang kamu mau lakukan, lakukanlah setelah kamu berdoa kepada Tuhan. Tunggu Tuhan, sabar, latih diri. Dia akan menuntun engkau. Dia akan membantu engkau berjalan melewati rintangan apapun, dan pasti engkau menang bersama dengan Dia. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus memimpin kami, mengajari kami, bahwa kami semakin melekat dengan Engkau. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin.